Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Hairul ya di hari Selasa. Tadi setelah Bu Ari ulangan. Nah, sekarang ganti Pak Hairul. Kita hari ini belajar tentang tema 7 subtema 3. Kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, ini di sini kalian coba buka buku paketnya. Kita baca bersama-sama ya. Ini adalah tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS Short Message Service dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani itu mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang itu merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkaitan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Nah, itu ya. Jadi tetap kita harus ada pengawasan khusus ketika kita akan Nah, sekarang kalian lihat poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Nah, sebelum masuk ke kolam itu kalian pemanasan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal, yang cetek dulu baru ke yang dalam untuk mengurangi resiko tenggelam. Kemudian tidak berenang sendiri dan pasti ada yang mengawasi. Nah, itu juga penting. Dan yang paling juga penting adalah jangan makan sebelum berenang ya, karena nanti akan menyebabkan kalian mengalami kram perut yang akan mengakibatkan bahaya juga. Nah, bawahnya, lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Yang pertama, kita pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, kita lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Yang nomor 1 ini kalian bisa memakai pakaian olahraga juga. Ya. Jangan memakai seragam, tapi memakai pakaian olahraga. Seragam olahraga itu boleh, yang bahannya dari katun. Kemudian nomor 3, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Nah, ini juga penting untuk menanggulangi risiko tenggelam. Kemudian yang keempat, melakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal, yang cetek dulu. Kemudian yang 5, kenakan pelampung agar lebih aman. Nanti nek pandemi ini sudah berakhir, yuk sama-sama kita berenang, oke? Nah, sekarang kita lihat bawahnya. Ini juga sudah masuk pokok bahasan yang penting. Setelah berenang tadi, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibunya. Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumahnya Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon itu adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan itu juga masih terus. Nah, kita lihat teks berikut. Alat komunikasi tulisan. Nah, kita lihat. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar, ingat kan? Daun lontar. Kemudian selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum itu, para orang-orang yang dulu itu rata-rata menulis di selembar kertas. Biasanya kertas teh itu pakai arang.
Ya itu dulu, tapi sekarang kan sudah berubah. Nah, dimasukkan ke dalam amplop, suratnya dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Nah, pada abad ke-21 ini mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Nah, kini surel bukan satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Form, dan lain-lain. Nanti Pak Farel akan berikan video lagi untuk lebih menjelaskan apa yang diterangkan tadi ya. Nanti akan ada banyak video. Nah, sekarang di bawah ini kalian tulis di buku tema, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, itu kalian lingkari yang termasuk produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ditulis di buku tema ya. Kemudian di sini kalian temukan kalimat utama, kemudian tulis ringkasan alat komunikasi tulisan tadi yang di atas dengan bahasa kalian ya. Oke, paham ya. Nah, setelah mendapat izin dari Ibu Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu mencari informasi dari buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Nah, itu Pak jawab sekalian ya. Bisa. Kerjasama itu bisa terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam, asal kita saling menghargai, kita saling menghormati. Nah, itu semua akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini kalian buat itu tidak usah dibuat kelompok ya, walaupun di situ tulisan dibuat kelompok karena kalian berada di tempat yang jauh. Nah, sekarang kalian ingat-ingat saja 5 orang temanmu, tulis kemampuan khususnya. Misal, A, pintar menggambar, tulis saja A, pintar menggambar, B, pintar meringkas, dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian tuliskan di situ. Nah, kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan tadi, kita dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kalian jawab ya, apakah kemampuan setiap orang sama? Nah, bagaimana sikap kita? Nah, itu kalian jawab. Begitu ya. Setelah ini Pak Horol akan tampilkan beberapa video, kalian simak baik-baik. Ada video tentang perkembangan teknologi komunikasi, dan ada juga video tentang kerja sama. Selamat menyaksikan. Ultraman. Ultraman. 3. Ultraman 3. Pinjamkan aku kekuatan.
satukan kekuatan. Ultraman O, satukan kekuatan. Aku Ultraman O, pembela kebenaran dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang telepon, yaitu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan suara. Sekarang, kita akan belajar tentang alat komunikasi untuk menyampaikan pesan tulisan atau alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Komunikasi tertulis zaman dulu itu menggunakan daun lontar. Masih ingat daun lontar? Nah, kemudian dibuatlah kertas. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Semakin jauh jarak tujuan surat, maka penyampaian surat akan semakin lama. Nah, kalau kita ingin cepat mengirim suratnya, kita bisa menggunakan jasa ekspres, tapi kita harus membayar biaya yang lebih mahal. Tapi biasanya penyampaian surat itu 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau disingkat dengan surel. Apakah itu surel? Nah, pernah mendengar kata email? Nah, email adalah surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Jadi, surel ini sudah tidak menggunakan kertas dan tidak ditulis tangan, tapi diketik kemudian dikirim melalui komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Sampainya cepat banget. Bahkan dalam hitungan detik, pesan yang kita kirim bisa tersampaikan. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Sekarang, melalui telepon seluler atau HP, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan. Kalau dulu ada yang namanya SMS. Kalau sekarang kalian bisa mengirim pesan atau chat melalui aplikasi, melalui WA, bahkan tidak hanya tulisan yang bisa kalian kirim, tapi kalian bisa mengirimkan gambar, mengirimkan juga video. Nah, semakin mudah bukan? Melalui chat ini juga, kalian tidak usah menunggu lama. Bahkan dalam hitungan detik, pesan kalian bisa sudah dibalas oleh teman kalian. Semakin mudah bukan? Ultraman! Ultraman 3. Ultraman 3. Aku meminjam kekuatan cahayamu. Satukan kekuatan. Ultraman O, satukan kekuatan.
namaku Boni dan ini adikku Boy. Halo Nina. Halo Boni. Aku Joki. Hai Jojo. Hai Boni. Ayo kita main Boni. Manfaat kerjasama. Kita main di sini saja ya. Ayo. Wah, kok sempit? Iya, meja gambar ini yang membuat ruangan ini menjadi sempit. Ya, terus kita main di mana? Kalau di teras depan masih kotor. Ruang belakang sedang dipakai ayah. Di mana ya? Di sini saja kita pindahkan meja ini ke sudut ruangan itu. Oh iya ya. Ayo kita angkat bersama-sama. Ayo. Nah, lebih luas kan? Ternyata kalau kita mengangkatnya bersama-sama akan lebih mudah memindahkan meja itu. Betul sekali, Jo. Ayo, sekarang kita main luar tangga. Yuk, ayo kita kerja sama. Ayo kita bekerja sama. Membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Yuk, ayo kita kerja sama. Ayo kita bekerja sama. Membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Ayo kita kerja sama. Yuk, ayo kita kerja sama. Ilmu pengetahuan. Saling membantu sesama adalah hal yang mulia. Senang membantu juga membuat kita banyak teman. Di sebelah sana. Iya, aku saja yang menyapu. Kamu mengelap mejanya ya. Karena dengan kerjasama, segala hal menjadi lebih mudah. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing.
setelah kalian melihat video tadi, kalian dapat pelajaran beberapa kan dari video tadi bagaimana kita harus bekerja sama. Nah, sekarang pelajaran kita sudah usai. Pak Harul akan tetap berpesan untuk sholat 5 waktunya dijaga, hafalannya dijaga, ngaji Quran dan iqra'nya dijaga setiap waktu. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga, jangan lupa berjemur, jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah memegang barang. Kemudian jaga kesehatan baik-baik. Insya Allah tidak akan lama lagi kita pasti akan bertemu kembali. Oke, bila ada kesalahan Pak Harul mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.